dikatakan saya mencemarkan, kan begitu kan? Dia selalu mengatakan itu tuh NM tuh. Dijawab sama ahli pidana tuh kalau nggak salah ya harusnya lapornya ke penegak hukum kan. Lalu NM bilang ya kalau ke polisi kalau nggak salah ya apa dia tuh lambat lah apa. Tapi dia nggak lanjutin. Sebenarnya itu sebenarnya sudah kode keras tuh. NM tuh seharusnya sudah paham. Harusnya dia melaporkan ke lembaga yang berwenang. Selalu berulang kali ditegaskan sama ahli pidana waktu itu. Harusnya Anda lapor ke penegak hukum. Nah itu, tapi itu aja lah teman-teman ya. Nanti coba NM datangkan ahli-ahli biar kita sama-sama belajar. Jangan-jangan pendapatnya beda. Coba datangkan, kalau bisa datangkan. Bang Deddy. Oh boleh lah Bang, silakan. Yeah. Sebelum aku bicara, aku sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong yang kritik salam orang itu bagian dari membuka rezeki kita loh, Eyang. Ya, sarapan ya, yang belum sarapan. Nah, Bang Deddy, Ya, kalau kita Ya. satu-satu nih Bang ahli, betul kata Bang bahwasanya ahlinya adalah bagian dari alat bukti. Saya sepakat itu. Karena dimana sebelum mentersangkakan Nikita Mirjani, sebelum Nikita Mirjani P21 bahkan di persidangan, ahli ini sebagai petunjuk dipakai oleh pihak kepolisian kan gitu untuk mentersangkakan Nikita Mirjani. Sepakat saya. Betul. Ahli-ahli ini, contoh ahli IT. Ahli IT ini kenapa bisa dijadikan alat bukti atau bukti petunjuk? Karena ahli IT ini sudah menguji terkait dengan barang bukti. Sepakat ya Bang ya? Sepakat Bang. Kemudian begitu juga ahli bahasa yang sudah diperdengarkan terkait dengan rekaman, melihat percakapan screenshot secara mendengar secara langsung. Sepakat ya? Mereka punya pengujian. Mereka punya hasil pengujian, itulah yang dipakai hasilnya untuk dijadikan alat bukti petunjuk. Oke, kita masuk ke fakta persidangan, Bang. Fakta persidangan atau persidangan itu kan gunanya JPU membuktikan kepada hakim terkait dengan tuduhannya. Kan gitu. Mendatangkan alat bukti, mendatangkan barang bukti, mendatangkan ahli, yaitu berupa saksi, ahli, kan, surat, dan juga terdakwa pastinya kan, melapor juga. Itu kita melihat lah. Betul. Nah, kalau kita masuk kepada ahli Bang, ahli bahasa, ada yang menarik Bang Deddy, di mana ahli bahasa ketika ditanyakan kan sama tim Nikita Mirjani, kalau saya tidak salah koreksi ya teman-teman, dia mengatakan apakah ahli sudah mendengarkan rekaman tersebut, lalu ahli menjawab tidak, belum atau tidak. Itu jawaban ahli. Nah, kita flashback ke belakang tadi yang saya katakan Bang. Artinya ahli ketika kita melihat di fakta persidangan, JPU lah yang membacakan. Nah, menurut Bang Deddy, ketika JPU yang membacakan ya rekaman dan screenshotan itu dan ahli kemudian menyimpulkan, apakah ahli itu objektif Bang? Ya, kalau dia jujur seperti itu Bang, itu tidak diperdengarkan ketika di BAP pas pemeriksaan dia. Itu berarti dia jujur. Dan dia ditanyakan di persidangan, lalu dia jawab. Itu sebenarnya sudah bagus dan normatif dia. Yang saya ya tanya, kan? Dia tahu. Yang menurut Abang, apakah ahli itu di dalam ahli itu kan tidak memberatkan? Kita ke situ dulu. Tujuan dia itu dia berdiri sendiri untuk membuat terang suatu perkara, Bang. Yang dimana dengan petunjuk-petunjuk keahlian dia, petunjuk-petunjuk pengujian dia yang sudah awalnya diuji oleh dia terkait dengan barang bukti dan ahli bahasa terkait dengan rekaman, percakapan dan sebagainya. Kita masuk ke fakta persidangan, Bang. Ketika JPU membacakan rekaman tersebut, ya kan, kemudian membacakan screenshotan WA, menurut Abang apakah kesimpulan dari ahli itu objektif, Bang? Karena dia mendengar langsung dan melihat langsung rekaman tersebut, Bang. Screenshotan WA itu. MA. Coba. Maaf ya, ahli itu datang untuk membuat terang suatu perkara ya, Bang ya. Oke, MA.
Iya. CPU Betul. sengaja membacakan Bu Ani, diam dulu, Bu Ani. buktinya itu agar dianalis oleh Ya, bukan ahli bertanya gitu. ke dia, bukan ke saya ke kamu, Bu Ani. Punya masing-masing. Ibu diam dulu, nanti dikasih. Iya, diam dulu Bu Ani. Nah, apakah menurut Bang Deddy ahli itu Karena objektif? yang di room sini kan tuan rumahnya ada 3, kenapa dia aja yang dijawab, ditanyain. Ini ingat lagi kan? Nggak usah bilang, nggak usah ngejawab dulu Dedi, ya. bukan ke kamu. Dari tadi lu nyela-nyela mulu. Kenapa? Oke, saya langsung sambut aja ya. Kenapa saya katakan ahli itu tidak objektif pada saat di persidangan? Mohon maaf sebelum ini dugaan saya. Karena apa? Seperti saya katakan tadi flashback sebelumnya, ahli itu dijadikan alat bukti petunjuk dari hasil pengujian dia terkait dengan barang bukti terkait masalah perkara ini. Ahli melihat menyaksikan secara langsung agar dia objektif. Nah, ketika kita tahu sama-sama tahu ya di sini, rekaman itu belum diputar dan rekaman itu belum dilihat didengar oleh ahli bahasa. Nah, ketika seseorang dibacakan, maka apakah itu akan percis dan sama dengan intonasi suara, kemudian perkataan secara detail, kalimat per kalimat, makna sebuah kalimat, apakah itu sudah diuji? Berarti kan belum kenyataannya. Apakah akan objektif? Contoh, nada, suara, atau kalimat ketawa, hahaha, itu ada maknanya di dalamnya dari RG itu sendiri, Bang Deddy. Nah, ini kan yang jadi pokok yang saya katakan tidak objektifnya ditarik dari situ, Bang. Ketika dibacakan ya siapapun orang, Bang Deddy, saya pribadi tak usah saya jadi ahli, Bang Deddy, tak usah saya jadi ahli, Bang Deddy bacakan saja. Kemudian saya akan gampang menyimpulkan karena saya orang awam, Bang Deddy. Saya tidak punya keahlian bahasa. Saya tidak punya keahlian menguji terkait kalimat per kalimat. Saya tidak punya keahlian itu. Maka saya bisa saja gampang menyimpulkan apa yang Bang Deddy bacakan. Tetapi berbeda dengan ahli. Ahli itu bait per bait, kata per kata. Itu pasti dia ada maknanya tersendiri dan tidak gampang untuk menyimpulkan, apalagi tidak ada hasil dari pengujian dia, Bang. Ini kan bias jatuhnya. Sedangkan tadi flashback ke belakang sudah saya katakan, ahli itu membuat terang sebuah kasus. Ahli itu dijadikan petunjuk, ya kan? Contoh ahli IT, Bang Deddy, apa yang bisa abang ambil dari keterangan ahli IT waktu di persidangan? Di dalam fakta persidangan, apa yang bisa abang ambil tentang keterangan ahli IT? Kita tahu ahli IT itu terkait dengan lab digital forensik, menguji terkait dengan barang bukti, apakah barang bukti itu direkayasa atau tidak, apakah barang bukti itu sudah melalui uji lab forensik atau Itu tidak, udah kan begitu, pasti Bang? MA sebelum menjadikan barang bukti Ibu udah dilihat Ani, dulu. sabar dulu Bu. Tahan diri Sebentar. Bu. Belajar menahan diri. Sebentar ya, Bu. Nah, saya tanya, Sabar Bu. yang saya Biar Bang MA. Bu. yang saya tanya, nah yang saya tanyakan, apa yang bisa diambil ya keterangan ahli IT yang dibawa oleh JPU sebagai alat bukti petunjuk, sebagai saksi petunjuk, sebagai ahli yang akan membuat terangnya perkara ini? Apa yang bisa kita ambil dari keterangan ahli IT pada saat di fakta persidangan, Bang? Terkait dengan keahliannya ya, Bang ya, terkait dengan keahliannya yang sudah dijadikan petunjuk oleh pihak kepolisian dan juga pihak JPU. Apa yang bisa kita ambil dan kita serap dari keterangannya, Bang? Ahli IT ya. Tadi kan ahli bahasa sudah jelas dia tidak lagi objektif karena dia dibacakan dan dia misalnya dia tidak mendengar, melihat secara langsung terkait dengan intonasi suara, rekaman percakapan dan yang lainnya. Kalau ahli IT, apa yang bisa kita serap dan kita ambil dari keterangan dia, Bang, di persidangan untuk dijadikan memberatkan Nikita Mirzani sesuai dengan keahliannya ya sebagai ahli IT yang harusnya sudah menguji terkait dengan lab digital forensik barang bukti? Ada tidak? Karena sekali lagi saya katakan JPU itu tugasnya adalah membuktikan tuduhannya, membuktikan dakwaannya di dalam fakta persidangan, membuktikan kepada hakim. Termasuk ahli IT didatangkan untuk apa? Memvalidasi bahwasannya barang bukti tersebut sudah melalui uji digital lab forensik. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, apa yang bisa kita ambil keterangan ahli IT di dalam fakta persidangan yang dibawa oleh JPU?
Apakah JPU sudah bisa membuktikan? Silakan. Iya, itu kan banyak ya Bang ya. Kalau kulihat contohnya yang bisa, ini kita sempat bertanya tentang unsur 27B ayat 2 itu. Itu kan ditanya tuh, awalnya dia nggak mau jawab karena tuh sudah dijawab dia. Tapi kan kita memelas kan. Oke, akhirnya dijawab tuh unsur-unsurnya itu. Bahwa di situ setiap orang dijelaskan maksudnya apa, dengan sengaja tanpa hak dijelaskan maksudnya apa, dan sampai ke memaksa itu sebenarnya kan itu kan untuk ini kita sempat kayak orang kayak stres ya, kayak apalah gitu, kayak mau nangis ya kan. Seperti itu sebenarnya pertanda nih kita, menurut aku ya, dia kan nggak suka dengan jawaban itu, karena dia tahu itu akan menjadi hal yang memberatkan dia, karena pembelaan dia kan nggak ke situ. Pembelaan dia kan adalah bahwa saya tidak mencemarkan, saya bicara fakta, kan begitu kan maksud Nikita Mirzani kan Bang. Itu juga tanda-tanda juga tuh Bang. Lalu tentang bukti elektronik, jaksa kan nanya tuh, dalam suatu HP diambil transkrip WA-nya dan dilakukan digital forensik, apakah sudah memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang ITE. Nah, ini kan yang sekarang kalian sering bahas di Komal kan. Kalian kan minta barang bukti itu ditampilkan di persidangan kan, HP-nya lah, mobilnya lah kan. Nah, ini sebenarnya sudah dijawab sama ahli. Ya, bahwa tidak perlu HP itu karena setelah dilakukan digital forensik. Ahli menjawab begini, tentu saja kata ahli, transkrip tersebut supaya dapat dipahami semua pihak di persidangan, dan itu telah sesuai dengan pasal 5 Undang ITE. Lalu hasil forensik itu tujuannya ya, yang dalam bentuk transkrip itu, yang dibacakan oleh jaksa itu, yang ditanyakan oleh jaksa itu, ya maksudnya itu kan tujuannya mengambil informasi elektronik yang ada di dalam handphone itu, lalu menampilkan dan hasil cetaknya menjadi barang bukti. Ini supaya kalian paham aja. Jadi nggak perlu HP itu nongol di persidangan. Ya, nggak perlu tuh nongol, mobil nggak perlu nongol, nggak perlu hadir di situ. Ini untuk teman-teman aja ya. Aku nggak bermaksud mengajari, dah itu. Lalu terkait tentang apa lagi, misalnya alat bukti tentang dalam delik ini ya. Ya, ditanyakan tentang ini dia. Hasil analisis dari ahli bahasa itu yang kemudian dianalisis oleh ahli ITE ini. Ya kan, sebagai pemenuhan unsur interpretasi dari ahli bahasa kami analisis sebagai pemenuhan unsur. Jadi rupa-rupanya ahli ITE ini juga menerjemahkan keterangan-keterangan yang udah disampaikan oleh ahli bahasa atau digital linguistik forensik ini. Itu keterangan dari ahli ini, karena kan sempat dipermasalahkan juga dia kan. Dijawab dia dengan baik, nah, seperti itu. Jadi keterangan dia ternyata juga berpedoman dengan keterangan ahli bahasa sebelumnya yang memberikan keterangan Bang. Itu. Jadi sebenarnya banyak sih Bang yang menurut aku tuh dia sudah jawab semua itu Bang, termasuk tentang yang tadi yang aku sampaikan barusan. NM juga sudah nanya tuh loh teman-teman, tentang unsur itu dia nanya. Kalian lihat kan NM gimana di persidangan, ya kan? Dia tuh sangat gimana ya, sangat kayak nggak terima, nggak puas sekali dengan jawaban itu. Tapi faktanya itulah jawabannya, dan itu akhirnya akan menjadi salah satu alat bukti nanti itu Bang. Itu makanya tinggal dicari tahu ada nggak unsur memaksanya, ada nggak unsur ancamannya, ada nggak. Tinggal itu aja. Ya kalau menurut aku ya ada, dari keterangan-keterangan yang udah ada tadi yang aku jelaskan itu udah ada semua Bang. Sekarang gini Bang, terakhir aku sedikit aja aku mau sampaikan, sedikit aja terkait endorsement Bang. Itu kan jaksa nanya tuh kepada Mail, bukan jaksa, malah si PH lagi yang nanya, kamu tahu nggak itu untuk apa uang itu diberikan kepada NM? Itu kan kurang lebih begitu. Dijawab sama Mail, untuk baik-baikin. Tapi saya nggak tahu baikin apa, dan saya tidak tahu produk mana. Itu dijawab sama Mail. Kalau NM juga bilang, kalau NM ditanya juga pertanyaan sama, itu terkait apa uang itu yang masuk itu, kata jaksa gitu. Dijawab, itu untuk baik-baikin produk dia, tapi saya tidak mau. Katanya, karena produknya bermasalah lah, apa segala macam. Ini kalau menurut pendapat saya, silahkan kalian berpendapat, nggak masalah. Hakim juga akan punya pandangan juga. Aku nggak tahu apakah sama apa tidak dengan aku, hakim pun nggak tahu. Tapi menurut aku, bagaimana mungkin telah sepakat katanya, tapi ketika uang masuk dia nggak mau laksanakan tugasnya.
Ini bagaimana mungkin hakim bisa percaya dengan keterangan istilahnya meringankan NM? Ini kan memeratkan kalau menurut aku. Harusnya kalau dia nggak sepakat, ya kan, duitnya jangan dipakai, kembalikan segera supaya tidak jadi masalah di lain hari. Kan begitu, benar nggak? Itu kan logika berpikir. Lalu Mail sebagai eksekutor dalam tanda kutip di lapangan yang mendilkan, tapi dia sendiri nggak tahu ini untuk balikinnya kayak gimana, nggak tahu produknya yang mana. Makanya di sini ini bukanlah kesepakatan, akhirnya kesimpulannya di situ. Ini nggak bisa dikatakan kesepakatan karena orang-orang yang mengaku sepakat dia tidak ngerti. Yang satu bilang nggak tahu produknya yang mana, baikin-baikin seperti apa. Yang satu bilang saya nggak mau. Paham nggak kalian? Ya, Itu harusnya dibalikin. Bang, Ya, sebentar nih saya sedikit, nanti saya lupa. Enggak, Sebentar. dulu Bang MA. Saya mau nanya gini, bahasa halusnya karena supaya tidak terlalu tentang hukumnya begini. Kalau abang dibilang di dalam koma tidak perlu memberikan bukti begini Bang. Contohnya, ada terjadi pembunuhan Bang, terjadi penusukan, gitu kan? Penusukan itu apakah pakai pisau Bang, atau pakai celurit, atau pakai apa Bang? Perlu dibuktikan di dalam persidangan, begitu Bang. Perlu dibuktikan itu, jangan hanya pakai foto. Harus ada alat bukti Bang di dalam persidangan. Ada Bang. nanti ada. Kedua, sabar Bu Ani, sabar. Ada waktunya Bu Ani. Nanti Ada waktunya. Ya. Kedua, yang abang bilang begini tadi, uang endorsement. Contoh aja Bang sekarang, saya telepon Bang Dedi. Halo Bang Dedi, saya mau minta ini. Apakah abang tidak mengenal saya, tidak tahu latar belakang saya? Tiba-tiba Bang Dedi, ini bahasa sederhananya Bang, mau langsung merespon saya? Tidak mungkin Bang. Terjadilah dengan Mail itu, terjadi kesepakatan di situ Bang. Mungkin yang lebih paham tentang ahli hukum itu di MA. Saya serahkan ke Bang MA. Silakan Bang. Nah, saya nyambung ke ahli tadi ya, ahli IT. Bang Dedi harus tahu juga bahwasanya ahli itu didatangkan, ahli itu menyampaikan ya hasilnya itu sesuai dengan keahliannya. Ya, itu dulu Bang, keahliannya. Jadi dia bersaksi atau menyatakan sesuatu itu sesuai dengan keahliannya, jawab sesuai dengan keahliannya agar tervalidasi Bang. Nah, kalau Abang bilang tadi terkait dengan ahli IT ya, ditanyakan pasal, apakah itu sesuai dengan keahlian ahli IT Bang? Kan tidak. Pasal ya, kesimpulan mengenai unsur pengancaman dan sebagainya itu adalah ahli pidana Bang. Ahli pidana. Artinya ahli didatangkan harus sesuai dengan keahliannya. Apa yang dikatakan hakim itu benar. Jawablah sesuai dengan keahlianmu. Kalau tidak sesuai dengan keahlianmu, maka berarti kau asumsi, berarti kau opini dan belum tentu diterima oleh hakim di luar konteks keahliannya. Begitu juga ahli IT. Apa yang ditanyakan oleh JPU kepada ahli IT terkait undang-undang, bukan terkait ahli barang bukti terkait dengan rekaman di flash disk. Apa hasil pengujian ahli? Lalu ahli IT menjawab tidak ada rekayasa. Saya sudah mengujinya memakai alat A, alat B, alat C. Masuk tuh Bang, masuk tuh barang. Artinya membuktikan kepada hakim terkait dengan barang bukti ini sudah tervalidasi, sudah melalui uji lab digital forensik Bang. Tapi apakah kita melihat itu? Kan tidak di dalam fakta persidangan. Kenapa JPU tidak bertanya itu? Kan JPU harusnya membuktikan di depan hakim terkait barang bukti sudah tervalidasi itu. Kemudian masalah Nikita menjaga-jaga, untuk jaga-jaga. Nah Bang Dedi, ketika ya kita mempunyai bukti untuk menjaga-jaga, kan begitu. Artinya Bang, ada kesepakatan, ada perjanjian